Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jazabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari bab 8 dari modul makroekonomi Menq, yaitu pertumbuhan ekonomi 2. Bab ini merupakan lanjutan dari bab 7 yang sudah memperkenalkan model Solo. Kali ini kita akan memperdalam pembahasan dengan melihat bagaimana kemajuan teknologi diintegrasikan ke dalam model dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul adalah di mana posisi kemajuan teknologi dalam model Solo. Jawabannya adalah model Solo tidak mencoba menjelaskan dari mana kemajuan teknologi berasal. Model ini menganggap kemajuan teknologi sebagai sesuatu yang pasti dan terus terjadi dari waktu ke waktu. Istilah teknisnya, kemajuan teknologi bersifat eksogen, artinya datang dari luar. Yang dilakukan model Solo adalah menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi tersebut berintegrasi dengan variabel-variabel lain seperti modal, tenaga kerja, tabungan, dan pertumbuhan populasi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Fondasi inilah yang menjadi titik awal kita pada hari ini. Sebelum masuk ke teknis model, ada 5 pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh bab ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan bagi para pembuat kebijakan. Pertama, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau lebih sedikit? Kita tahu bahwa tabungan mendorong investasi dan akumulasi modal, tapi apakah selalu lebih banyak berarti lebih baik? Kedua, bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat tabungan nasional, misalnya melalui kebijakan pajak atau subsidi? Ketiga, apakah ada tipe investasi tertentu yang lebih menguntungkan dan sebaiknya didorong oleh kebijakan, misalnya investasi pada riset dan pengembangan? Yang keempat, institusi seperti apa hukum, hak kepemilikan, sistem pemerintahan yang memastikan sumber daya ekonomi digunakan secara optimal? Dan kelima, bagaimana kebijakan bisa mempercepat laju kemajuan teknologi itu sendiri? Model Solo menyediakan kerangka teoritis yang kuat untuk menjawab semua pertanyaan ini. Jawaban-jawabannya akan kita temukan sepanjang presentasi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke inti teknis dari model ini. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi dalam model Solo dimodifikasi menjadi Y sama dengan fungsi dari F K L dikali E. Yang dimana di sini Y adalah output total dan K adalah persediaan modal, sedangkan L adalah jumlah pekerja dan E adalah efisiensi tiap pekerja. Perkalian L dikali E disebut jumlah pekerja efektif. Ide kuncinya sangat intuitif. Kenaikan efisiensi E secara ekonomi setara dengan menambah jumlah pekerja. Bayangkan sebuah pabrik dengan 10 pekerja. Jika ada inovasi teknologi yang membuat tiap pekerja 2 kali lebih produktif, secara model itu sama seperti pabrik tersebut kini memiliki 20 pekerja. Dengan kata lain, kemajuan teknologi mengoptimalkan tenaga kerja. Itulah mengapa kemajuan ini disebut labor augmenting technological progress atau kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Perhatikan grafik pada slide ini. Grafiknya serupa dengan model Solo dasar, namun ada perbedaan penting. Kita asumsikan bahwa efisiensi pekerja E tumbuh pada tingkat G per tahun, sementara jumlah pekerja L tumbuh pada tingkat N. Maka total pekerja efektif L dikali E tumbuh pada tingkat N plus G atau N ditambah G.
Karena itu kita mendefinisikan ulang variabel dalam bentuk per pekerja efektif. Di sini ada fungsi. Di sini ada K sama dengan K dibagi L dikali E dan Y sama dengan Y dibagi L kali E. Persamaan akumulasi modal per pekerja efektif menjadi delta K sama dengan SF fungsi dari K dikurang delta ditambah N ditambah G dikali K. Perhatikan ada 3 komponen yang mengencarkan modal, depresiasi, dan pertumbuhan populasi N. Dan kemajuan teknologi G. Komponen GK ini muncul karena setiap kemajuan teknologi menciptakan pekerja efektif baru yang butuh dilengkapi modal. Poin penting dari slide ini, kemajuan teknologi pada tingkat G mempengaruhi modal solo dengan cara yang hampir sama dengan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Keduanya mengencarkan modal per pekerja efektif K. Semakin cepat teknologi berkembang dan populasi tumbuh, semakin banyak investasi yang dibutuhkan hanya untuk mempertahankan K tetap konstan. Pada kondisi mapan, investasi SFK harus persis sama besarnya dengan penurunan K yang disebabkan oleh depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Ketika titik keseimbangan ini tercapai, itulah kondisi mapan atau steady state dari model yang harus diperluas ini. Lalu apa yang terjadi di kondisi mapan setelah semua ini? Modal per pekerja efektif K adalah konstan, tidak naik dan juga tidak turun. Begitu pula output per pekerja efektif Y. Dan ini adalah poin krusialnya. Efisiensi tiap pekerja aktual terus tumbuh pada tingkat G, sehingga output per pekerja real yaitu Y dibagi L juga tumbuh pada tingkat G, dan output total Y tumbuh pada tingkat N ditambah G. Ini membawa kita ke kesimpulan paling penting dari bab ini. Hanya kemajuan teknologi yang dapat menjelaskan pertumbuhan standar kehidupan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akumulasi modal saja tidak cukup, karena ada pengembalian yang kian menurun. Pertumbuhan populasi saja tidak cukup, hanya kemajuan teknologi yang bisa terus-menerus meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Ingat kaidah Hemas dari pembahasan sebelumnya. Kaidah Hemas adalah tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi per kapita di kondisi mapan. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, kaidah Hemas perlu dimodifikasi. Kaidah Hemas yang baru didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Konsumsi tersebut dapat ditulis sebagai C bintang sama dengan fungsi dari K bintang dikurang delta ditambah N ditambah G dikali K bintang. Konsumsi ini dimaksimalkan ketika turunannya terhadap K sama dengan 0 yang menghasilkan kondisi MPK sama dengan delta ditambah N ditambah G atau MPK dikurang delta sama dengan N ditambah G. Artinya pada tingkat modal kaidah Hemas, produk marginal modal neto dikurang yaitu MPK dikurangi tingkat depresiasi harus sama dengan tingkat pertumbuhan output total N ditambah G. Inilah kriteria baru yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi posisi perekonomian nyata. Slide ini merangkum tingkat pertumbuhan berbagai variabel pada kondisi mapan dalam bentuk tabel yang sangat berguna. Modal per efektif pekerja K dan output per pekerja efektif Y keduanya konstan, tingkat pertumbuhannya 0. Ini yang dimaksud kondisi mapan dalam variabel per pekerja efektif. Namun output per pekerja real Y dibagi L tetap tumbuh pada tingkat G, yaitu tingkat kemajuan teknologi, dan output total Y tumbuh pada tingkat N ditambah G, yaitu gabungan pertumbuhan populasi dan teknologi. Jadi kondisi mapan bukan berarti ekonomi berhenti tumbuh, melainkan pertumbuhan stabil dan dapat diprediksi. Di kondisi mapan, standar hidup terus meningkat selama ada kemajuan teknologi.
Sampai di sini kita sudah membangun teori yang solid. Model Solow yang diperluas dengan kemajuan teknologi mampu menjelaskan mengapa standar kehidupan terus meningkat dalam jangka panjang. Tapi sebuah teori hanya berguna jika konsisten dengan kenyataan. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan menghubungkan prediksi-prediksi model Solow dengan data dan fenomena yang kita amati di dunia nyata. Mari kita lihat beberapa baik model ini menggambarkan realita. Model Solow memprediksi bahwa kondisi mapan banyak variabel ekonomi penting tumbuh bersama-sama secara seimbang. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balance growth. Konkretnya, output per pekerja Y dibagi L dan persediaan modal per pekerja K dibagi L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yaitu tingkat kemajuan teknologi. Data Amerika Serikat menunjukkan G sekitar 2% per tahun secara konsisten selama 50 tahun terakhir, persis seperti prediksi modal. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor produksi. Upah real tumbuh pada tingkat kemajuan teknologi G, sekitar 2% per tahun di Amerika Serikat. Seiring dengan pertumbuhan GDP real per kapita, sementara itu harga sewa modal real, yaitu pendapatan modal dibagi persediaan modal, telah relatif konstan sepanjang waktu. Fakta-fakta empiris ini konsisten dengan prediksi model Solow. Model ini ternyata menangkap pola pertumbuhan jangka panjang dengan sangat baik. Mengapa ada negara yang berhasil mengejar ketertinggalan dari negara maju, sementara ada negara lain yang terus tertinggal? Fenomena mengejar ketertinggalan ini disebut konvergensi. Model Solow memberikan prediksi yang menarik. Dua perekonomian akan bertemu atau konvergen hanya jika mereka memiliki parameter dasar yang sama, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi modal kapital yang sama. Jika kedua negara berbeda secara fundamental dalam hal ini, mereka tidak akan bertemu di titik yang sama meskipun keduanya tumbuh. Inilah mengapa negara miskin tidak otomatis mengejar negara kaya. Semuanya bergantung pada kebijakan dan institusi yang mereka jalankan. Negara yang berhasil mereformasi kebijakan ekonominya bisa mengejar, sementara yang tidak bisa malah makin tertinggal. Mengapa ada negara kaya dan miskin? Model Solow membagi penjelasannya menjadi dua. Pertama, akumulasi faktor produksi. Negara kaya memiliki lebih banyak modal fisik seperti mesin, infrastruktur, dan bangunan, serta lebih banyak human capital seperti tenaga kerja terdidik dan terampil. Kedua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor tersebut. Bahkan dengan modal dan keterampilan yang sama, negara yang menggunakannya lebih efisien akan menghasilkan output yang jauh lebih banyak. Secara sederhana, pekerja di negara miskin mungkin tidak memiliki alat atau keterampilan yang memadai. Atau mungkin mereka punya, tapi tidak memanfaatkannya secara optimal karena hambatan institusi, korupsi, atau birokrasi yang tidak efisien. Ini membawa kita ke pertanyaan kunci yang menjadi pusat debat dalam ilmu ekonomi pembangunan. Apakah kesenjangan besar antara negara kaya dan miskin terutama disebabkan oleh perbedaan dalam akumulasi modal, seperti kurangnya investasi dan modal fisik, atau lebih karena perbedaan dalam fungsi produksi, yakni perbedaan efisiensi dan produktivitas dalam menggunakan sumber daya yang ada? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting karena menentukan kebijakan yang tepat. Jika masalahnya kurangnya modal, solusinya adalah mendorong investasi. Jika masalah efisiensi, solusinya adalah reformasi institusi dan tata kelola. Kita akan melihat kedua dimensi ini dalam slide-slide berikutnya. Ingat bahwa tingkat tabungan menentukan seberapa banyak modal yang terakumulasi, dan modal menentukan tingkat output di kondisi mapan. Kaidah EMAS memberikan kita tingkat tabungan yang optimal, yaitu tingkat yang memaksimalkan konsumsi per pekerja. Untuk mengevaluasi apakah perekonomian AS sudah berada di posisi kaidah EMAS, kita perlu membandingkan dua hal. Produk marginal modal neto setelah depresiasi, yaitu MPK dikurangi delta.
dengan tingkat pertumbuhan output total N ditambah G, jika MPK dikurangi Do, jika MPK dikurangi delta lebih besar dari N ditambah G, berarti perekonomian memiliki terlalu sedikit modal dan sebaiknya menabung lebih banyak. Sebaiknya jika MPK dikurangi delta lebih kecil, mari kita hitung untuk perekonomian AS. Setelah ini menampilkan grafik yang membandingkan posisi kondisi mapan aktual dengan kondisi mapan kaidah hemas. Jika posisi aktual berada di bawah kaidah hemas, artinya modal terlalu sedikit, maka perekonomian sebaiknya meningkatkan tabungan untuk mendorong akumulasi modal lebih banyak. Dalam jangka pendek, konsumsi memang harus dikurangi, tapi dalam jangka panjang konsumsi akan lebih tinggi karena basis modal lebih besar. Sebaliknya, jika modal terlalu banyak melebihi kaidah emas, perekonomian bisa mengurangi tabungan tanpa merusak pertumbuhan jangka panjang. Bahkan konsumsi ini bisa naik. Pertanyaannya, sekarang di mana posisi AS? Untuk mengevaluasi posisi perekonomian AS, kita perlu dua angka tingkat pertumbuhan output total N ditambah G dan produk marginal modal neto MPK dikurangi delta. Dari data historis GDP Amerika Serikat tumbuh sekitar 3% per tahun. Jadi N ditambah G sama dengan 0,03. Dari data historis GDP Amerika untuk menaksir MPK dikurangi delta, kita gunakan 3 faktor empiris perekonomian AS yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Pertama, persedia modal sekitar 2,5 kali GDP per tahun. Kedua, depresiasi modal sekitar 10% GDP per tahun. Dan ketiga, pendapatan modal sekitar 30% GDP. Sekarang mari kita lihat perhitungannya secara langkah demi langkah. Dari fakta pertama dan kedua, kita hitung tingkat depresiasi, delta. Delta sama dengan delta K per K sama dengan 0,1 Y. Dibagi 2,5 Y sama dengan 0,04. Jadi sekitar 4% dari persediaan modal terdepresiasi setiap tahunnya. Dari fakta pertama dan ketiga, kita hitung produk marginal modal MPK. MPK sama dengan MPK dikali K dibagi K sama dengan 0,3 Y dibagi 2,5 Y sehingga hasilnya 0,12. Jadi produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Artinya setiap $1 modal tambahan menghasilkan 12 sen output tambahannya per tahun. Dengan demikian, produk marginal modal neto MPK dikurangi delta sama dengan 12% dikurangi 4% sama dengan 8% per tahun. Sekarang kita bisa membandingkan kedua angka tersebut. MPK dikurangi delta sama dengan 8% versus atau kita bandingkan dengan N ditambah G sama dengan 3%. Karena 8% jauh di atas 3%, ini mengidentifikasikan bahwa persediaan modal perekonomian AS saat ini jauh di atas tingkat kaidah emas. Implikasi kebijakannya hal jelas. Jika AS meningkatkan tabungan dan menginvestasikan bagian yang lebih besar dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat daripada dan pada akhirnya mencapai kondisi mapan baru dengan konsumsi yang lebih tinggi. Tentu saja, dalam jangka pendek, menabung lebih banyak berarti mengurangi konsumsi saat itu. Tapi pengorbanan jangka pendek ini akan terbayarkan dengan standar hidup yang jauh lebih tinggi di masa depan. Jika kita ingin mendorong tabungan nasional, ada dua komponen utama yang perlu kita intervensi. Pertama, tabungan pemerintah. Ini adalah selisih antara apa yang pemerintah terima melalui pajak dikurangi dengan apa yang dibelanjakannya. Ketika pemerintah mengalami defisit anggaran, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, pemerintah justru meminjam dari perekonomian dan mengurangi tabungan nasional secara keseluruhan. Sebaliknya, surplus anggaran kontribusi positif terhadap tabungan nasional. Kedua, tabungan swasta. Ini adalah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan.
Kebijakan seperti insentif pajak untuk tabungan atau program pensiunan dapat mendorong tabungan swasta meningkat. Keduanya harus diperhatikan jika ingin mendorong akumulasi modal menuju kaidah emas. Selain tabungan dan akumulasi modal, faktor penting lain yang mempengaruhi pertumbuhan adalah kualitas institusi. Negara-negara mungkin memiliki tingkat produktivitas yang sangat berbeda, sebagian besar karena mereka memiliki institusi yang berbeda dalam mengatur alokasi sumber daya. Tradisi hukum suatu negara adalah contoh institusi, apakah hak kepemilikan terjamin, apakah kontrak bisa ditegakkan. Kualitas pemerintah dan tingkat korupsi juga merupakan institusi yang krusial. Negara yang institusi yang lemah cenderung gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien. Modal mengalir ke tempat yang salah, inovasi terhambat, dan produktivitas stagnan. Inilah mengapa reformasi institusi seringkali sama pentingnya atau bahkan lebih gampang daripada sekedar mendorong akumulasi modal. Modal Solo telah mengajarkan kita bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Tanpa kemajuan teknologi, pertumbuhan akan berhenti di kondisi mapan. Namun ada kelemahan fundamental. Model Solo menganggap bahwa kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen. Model ini tidak menjelaskan dari mana teknologi baru datang, mengapa beberapa negara lebih inovatif dari yang lain, atau apa yang mendorong peneliti dan pengusaha untuk berinovasi. Ini adalah keterbatasan cukup serius, oleh karena itu para ekonom kemudian mengembangkan pendekatan baru yang menjawab pertanyaan ini yang disebut teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen lahir sebagai respon atas keterbatasan model Solo. Teori ini menolak asumsi dasar bahwa perubahan teknologi berasal dari luar modal. Dalam teori ini, kemajuan teknologi adalah endogen yang muncul dari dalam modal sebagai hasil dari keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Misalnya keputusan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, atau keputusan untuk mendidik tenaga kerja. Mari kita lihat model dasarnya. Di sini model dasarnya dimulai dari fungsi produksi yang sangat sederhana, Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur berapa banyak output yang dihasilkan per unit modal. Yang membedakan model ini dari Solo adalah tidak ada pengembalian modal yang kian menurun. Setiap unit modal tambahan selalu menghasilkan A unit output tambahan, berapapun modal yang sudah ada. Akumulasi modal tetap dinyatakan seperti biasa, delta K sama dengan SY dikurangi delta K. Perubahan K atau sama dengan SY dikurangi delta K. Dengan menggabungkan kedua persamaan ini dan menyederhanakannya, kita mendapatkan delta Y dibagi Y sama dengan delta K dibagi K sama dengan SA dikurangi delta. Ini adalah persamaan yang sangat powerful. Sepanjang SA lebih besar dari delta atau depresiasi, pertumbuhan tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi dari luar. Persamaan delta Y dibagi Y sama dengan SA dikurangi delta menunjukkan sesuatu yang revolusioner dibandingkan model Solo. Dalam model Solo, tabungan yang lebih tinggi memang mendorong pertumbuhan, tapi hanya sementara. Pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian ke kondisi mapan, di mana pertumbuhan per kapita hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam modal pertumbuhan endogen ini, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang benar-benar berkesinambungan. Tidak ada pengembalian yang kian menurun karena kita mengasumsikan A konstan untuk semua level K. Jadi selama perekonomian terus menabung dan berinvestasi, ia bisa terus tumbuh tanpa batas. Perbedaan ini sangat besar secara implikasi kebijakan dan modal endogen. Kebijakan yang mendorong investasi, terutama investasi dalam pengetahuan dan teknologi, bisa menghasilkan pertumbuhan yang permanen dan berkelanjutan. Konsep terakhir yang sangat menarik datang dari ekonom besar Joseph Schumpeter, penghancuran kreatif atau creativity destruction.
Kompetitor berpendapat bahwa kemajuan ekonomi pada dasarnya berasal dari proses penghancuran kreatif. Penggerak utama kemajuan ini adalah para pengusaha entrepreneur yang datang dengan ide-ide baru. Produk yang belum pernah ada sebelumnya, cara baru yang lebih efisien untuk memproduksi barang lama, atau berbagai bentuk inovasi lainnya. Proses ini menjadi kreatif sekaligus destruktif karena inovasi baru menghancurkan cara-cara lama yang sudah ada. Perubahan yang tidak mampu beradaptasi akan bangkrut, pekerjaan-pekerjaan lama menghilang. Dalam jangka pendek ini sangat menyakitkan bagi banyak orang. Namun dalam jangka panjang, penghancuran kreatif inilah yang mendorong kemajuan, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan standar hidup secara keseluruhan. Sebelum kita tutup, ada 3 konsep kunci dari bab 8 yang wajib kita ingat. Pertama, efisiensi tenaga kerja, itu kemampuan produktif seorang pekerja yang meningkat seiring kemajuan teknologi. Kedua, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja, model di mana kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi pekerja sehingga L dikali E menjadi ukuran tenaga kerja efektif. Dan ketiga, teori pertumbuhan endogen, teori yang menjelaskan kemajuan teknologi bukan sebagai variabel yang datang dari luar, tapi sebagai hasil keputusan ekonomi dalam model itu sendiri. Demikianlah untuk pembahasan bab 8 pertumbuhan ekonomi 2, kita telah belajar bahwa kemajuan teknologi adalah satu-satunya sumber pertumbuhan standar hidup yang benar-benar berkelanjutan. Bagaimana model Solo dimodifikasi untuk memasukkan teknologi, bagaimana mengevaluasi posisi perekonomian dengan kaidah hemat, dan bagaimana teori pertumbuhan endogen menjawab keterbatasan Solo. Mungkin sekian untuk penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penggunaan kalimat yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.